UNESCO tidak pernah menyebut keris sebagai benda angker. Tidak pernah juga menyebut keris sebagai sesuatu yang harus ditakuti. Yang mereka lihat adalah budaya, filosofi, dan nilai kehidupan. Tapi di sisi lain, banyak dari kita yang justru lebih mengenal keris dari cerita-cerita mistis, dari rasa takut, dari hal-hal yang tidak selalu kita pahami sepenuhnya. Jadi mungkin yang perlu kita tanyakan bukan tentang kerisnya, tetapi tentang cara kita melihatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam budaya. Rahayu, rahayu, rahayu Sagung Dumadi. Jumpa lagi dengan saya di channel Sanggar Puspajati. Mengotak dan nyeni. Nguri-nguri budaya literasi, tosan aji, seni dan tradisi. Pernah nggak kamu merasa ada sesuatu yang janggal? Sebuah benda yang oleh sebagian orang dianggap angker, ditakuti, bahkan dihindari ya. Justru diakui oleh dunia sebagai warisan budaya paling berharga milik manusia. Pada tanggal 25 November 2005, UNESCO menetapkan keris Indonesia ya, sebagai masterpiece of the oral and intangible heritage of humanity. Tapi yang menarik, dunia melihat keris sebagai karya budaya yang tinggi, sementara kita sering melihatnya dengan rasa takut. Lalu pertanyaannya sederhana, sebenarnya siapa yang lebih memahami keris? Pengakuan ini bukan sesuatu yang datang tiba-tiba. Jauh sebelum tahun 2005, Indonesia sudah melalui proses panjang. Mulai dari penelitian, pendataan berbagai jenis keris, hingga penyusunan dokumen pengajuan ke UNESCO. Proses ini melibatkan banyak pihak. Ada empu, budayawan, akademisi, dan komunitas pelestari. Semua berkumpul untuk menjelaskan satu hal penting, bahwa keris bukan sekadar benda, ia adalah bagian dari budaya yang hidup. Dan setelah melalui berbagai kajian, pada 25 November 2005, UNESCO akhirnya menetapkan keris sebagai warisan budaya dunia. Bahkan dalam keterangannya disebutkan bahwa keris adalah contoh luar biasa dari warisan budaya yang masih hidup di Indonesia. Artinya, keris bukan masa lalu, ia masih ada dan masih hidup sampai hari ini. Kalau kita melihat keris lebih dalam, kita akan sadar bahwa keris bukan sekadar logam yang ditempa. Setiap bagiannya punya makna. Jumlah lognya, bentuknya, hingga pola pamornya. Semua mengandung simbol tentang harapan hidup, tentang keseimbangan, tentang karakter manusia. Keris pada dasarnya adalah pesan dari masa lalu untuk masa depan. Ilmu tentang keris juga tidak disebarkan sembarangan. Banyak yang diwariskan secara lisan, dari empu ke murid, dari orang tua ke anak. Dijaga, dirawat, dan tidak semua orang bisa memahaminya. Inilah yang membuat keris bukan hanya benda, tapi juga pengetahuan. Dari sisi pembuatan,
Keris juga bukan karya biasa. Ia ditempa dengan teknik yang rumit, menggabungkan berbagai jenis logam, bahkan dalam beberapa kasus menggunakan material dari alam seperti meteorit. Namun yang membuatnya berbeda adalah proses di baliknya. Seorang empu tidak hanya bekerja dengan tangan, tapi juga dengan batin. Ada laku, ada tirakat, ada proses yang tidak terlihat. Seolah-olah keris tidak hanya dibentuk oleh api, tapi juga oleh kesadaran manusia. Dalam kehidupan masyarakat, keris juga punya peran yang nyata. Ia hadir dalam upacara adat, dalam pernikahan, dalam simbol kehormatan dan status. Keris bukan pajangan, ia hidup bersama manusia. Sekarang kita sampai pada bagian yang menarik. UNESCO tidak pernah menyebut keris sebagai benda angker. Tidak pernah juga menyebut keris sebagai sesuatu yang harus ditakuti. Yang mereka lihat adalah budaya, filosofi, dan nilai kehidupan. Tapi di sisi lain, banyak dari kita yang justru lebih mengenal keris dari cerita-cerita mistis. Dari rasa takut, dari hal-hal yang tidak selalu kita pahami sepenuhnya. Jadi mungkin yang perlu kita tanyakan bukan tentang kerisnya, tetapi tentang cara kita melihatnya. Apakah kita benar-benar mewarisi pemahaman atau hanya mewarisi ketakutan? Bisa jadi selama ini kita terlalu sibuk mencari apakah keris itu cocok atau tidak, apakah berisi atau tidak, tapi lupa memahami apa makna yang sebenarnya ingin disampaikan. Padahal setiap keris adalah cerita tentang manusia, tentang zaman, dan tentang cara leluhur kita memahami kehidupan. Dunia sudah sampai pada tahap mengakui keris. Sekarang pertanyaannya, apakah kita juga sudah sampai pada tahap memahami? Atau kita masih berhenti pada rasa takut? Kalau menurut kamu, keris itu lebih dekat ke budaya, spiritualitas, atau mistis? Tulis pendapatmu di kolom komentar ya. Dan kalau kamu ingin konten seperti ini terus ada, jangan lupa dukung channel ini dengan like, subscribe, dan share. Karena budaya akan tetap hidup selama masih ada yang mau memahami. Sebelumnya disclaimer, apa yang saya sampaikan adalah murni dari sudut pandang saya pribadi. Jadi jika ada perbedaan sudut pandang, silahkan disampaikan di kolom komentar ya. Kita saling bertukar pendapat, bertukar informasi, agar pemahaman kita semakin utuh. Demikian kurang lebihnya, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu, 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 sagung dumadi.